Shalom, perkenalkan nama saya Joyce Septikaris Maguling, NIRIM 10-20-19-7258, kelas C Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah gender. Tugas 2. Yang pertama, bagaimana cara Allah menciptakan manusia. Cara Allah menciptakan manusia dalam kitab Kejadian pasal 1 dan 2, yaitu Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan menempatkan manusia dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kemudian Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari manusia itu dan menutupi tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk itu yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Yang kedua, apa maksud dari kitab 1 Korintus 11 ayat 8 dan sampai 9? Maksud dari kitab 1 Korintus 11 ayat 8 sampai 9 yaitu bahwa laki-laki ada di atas perempuan. Nah, alasan mengapa laki-laki ada di atas perempuan yaitu yang pertama dari sudut asal mulanya. Perempuan berasal dari laki-laki dalam ayat 8. Yang kedua dari sudut tujuan penciptaan. Perempuan diciptakan karena demi laki-laki dalam ayat 9. Kemudian maksud dari kitab 1 Timotius 2 ayat 13 sampai 14 yaitu Allah menciptakan laki-laki dahulu dan dengan demikian menyatakan maksudnya bahwa laki-laki harus mengatur dan memberi pimpinan kepada wanita dan keluarga. Wanita yang diciptakan setelah laki-laki direncanakan sebagai pendamping dan penolong dalam memenuhi kehendak Allah bagi kehidupan mereka. Adam dengan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di bawah Allah menyetujui ketidaktaatan Hawa, sehingga sebagai akibatnya dia jatuh juga dan membawa dosa dan kematian atas seluruh umat manusia. Yang berikut tugas 3. Yang pertama, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Jadi manusia jatuh ke dalam dosa karena tergoda akan rayuan iblis yang menjelma sebagai ular dan memiliki iman yang tidak kuat. Yang kedua, apa akibat dari keberdosaan manusia? Akibat dari keberdosaan manusia itu adalah manusia diusir dari Taman Eden dan mengusahakan tanahnya sendiri dengan susah payah. Bagi Adam, lalu bagi Hawa, ia akan melahirkan anaknya dengan kesakitan. Yang ketiga, bagaimana cara Tuhan kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa? Cara Tuhan kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa yaitu Tuhan menghukum Adam dan Hawa dengan mengusir dari Taman Eden. Tuhan juga mengadakan permusuhan antara perempuan dan ular. Kemudian penebusan oleh Yesus Kristus. Apakah penebusan Yesus Kristus bersifat universal? Ya, penebusan Yesus Kristus bersifat universal, sama seperti dosa yang juga bersifat universal, yang artinya bahwa kematian Kristus adalah untuk menggantikan posisi semua manusia yang berdosa. Yang kedua, bagaimana cara Allah memulihkan hubungan antara manusia? Cara Allah memulihkan hubungan antar manusia yaitu dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia dan untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Karena itu bersyukurlah dengan pengorbanan Yesus, karena melalui pengorbanan kita bisa kembali di persekutuan dengan Allah. Demikianlah jawaban saya dari tugas-tugas yang diberikan. Sekian dan terima kasih.